Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan hasil observasi model pembelajaran di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dengan anggota yaitu ada Arbaiti Novia Rahma, Asia Nurzaman, dan saya sendiri Widiarin Nabila Zahira. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yaitu ikatan kovalen dan bentuk molekul. Nah, proses pembelajaran kimia pada materi ikatan kovalen dan bentuk molekul ini berjalan dengan baik, dengan siswanya terlibat aktif dalam diskusi dan interaksi dengan guru. Baik, selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan di mana siswa belajar dengan cara menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan baru melalui eksplorasi, pengamatan, dan pengalaman langsung. Nah, dalam model ini pula, guru tidak memberikan informasi secara langsung, melainkan menyediakan situasi atau masalah yang mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi dan menemukan solusi atau konsep yang relevan. Kemudian, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu eksperimen, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui tahapan eksperimen, memberikan kesempatan bagi mereka yang mengeksplorasi sendiri dan menarik kesimpulan dari di akhir pembelajaran yang mereka peroleh. Pada materi ikatan kovalen yang guru berikan, guru memberi kasus saat kulit terkena tinta dan mengarahkan siswa untuk berargumen. Jika tinta tersebut hilang saat terkena air, artinya tinta tersebut polar. Namun jika tinta tersebut tidak hilang saat terkena air, artinya tinta tersebut non-polar. Selanjutnya, siswa akan diminta untuk membuktikan hasil pada tinta tersebut. Baik, untuk media pembelajaran di kelas menggunakan Molimot untuk menerangkan pembelajaran ikatan kimia. Sebelum masuk ke materi bentuk molekul, siswa sudah diperkenalkan dengan molimot pada materi hidrokarbon dalam ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Nah, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta siswa untuk membuat struktur dengan molimot yang diberikan sesuai dengan arahan guru. Kemudian, siswa diminta menggambarkan struktur yang telah dibuat. Guru berargumen, jika menggunakan video pembelajaran, siswa akan mudah mengantuk di dalam kelas karena jam pelajaran itu di waktu siang hari, sehingga media yang digunakan dapat mereka rasakan secara langsung atau nyata melalui Molimo tersebut. Nah, pada saat pertama kali diperkenalkan Molimo ini pada siswa, siswa sangat antusias dan bertanya pada guru mengenai media yang guru gunakan. Nah, untuk sumber belajarnya, guru menggunakan buku teks sebagai sumber utama untuk menjelaskan konsep-konsep dasar kimia. Nah, buku yang digunakan ini yaitu buku oleh Rino Margayu. Nah, bukunya merupakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, buku teks menjadi rujukan bagi siswa untuk memahami teori, rumus, dan contoh soal yang diperlukan. Nah, guru biasanya ini memulai pembelajaran dengan mengacu pada buku teks untuk memberikan penjelasan teori secara rinci. Penggunaan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, serta membantu mereka memahami konsep-konsep yang sulit. Nah, peran guru di sini berdasarkan hasil observasi, guru yang terlibat dalam pembelajaran kimia secara aktif menjelaskan materi secara bertahap. Nah, dalam proses pembelajaran kimia ini, peran guru sangat sentral dalam memperkenalkan konsep-konsep dasar yang abstrak dan seringkali sulit dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua ini guru tidak hanya bertindak sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan sumber pengetahuan.
Selanjutnya yaitu manajemen kelas. Dalam proses pembelajaran, siswa mengamati pengamatan yang melibatkan siswa secara langsung dan bermanfaat bagi penemuan rasa ingin tahu untuk merangsang berpikir dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu iklim kelas. Dalam kelas, guru memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Siswa mengerjakan soal dan berdiskusi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berkomentar, menanggapi, atau merespon penjelasan. Siswa menuliskan pekerjaannya dengan merumuskan hubungan konsep yang satu dengan konsep lainnya. Respon siswa. Sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme dalam mengikuti penjelasan guru mengenai konsep dasar ikatan kovalen. Namun, ada beberapa siswa yang terlihat kesulitan memahami konsep berbagai elektron dan stabilitas. Selanjutnya, analisis kesesuaian. Dalam observasi yang telah kami lakukan, kesesuaian antara materi, metode pembelajaran, dan media yang digunakan dalam pembelajaran sangat sesuai karena materi yang diberikan adalah ikatan kovalen dan bentuk molekul dengan konsep dasar yang kompleks sehingga metode yang diterapkan dapat mendorong siswa untuk merasakan langsung materi yang akan dipelajari. Melalui penugasan dan bentuk molekul dengan molimot yang dilakukan dalam pertengahan belajar, siswa secara mandiri mencoba latihan dengan menggunakan molimut yang didapatkan. Media yang digunakan berupa molimut atau bentuk molekul yang menjadi media visual sesuai dengan materi dasar yang akan diajarkan guru serta papan tulis yang digunakan guru kepada siswa. Kemudian, di sini ada kelebihan dalam model Discovery Learning yang digunakan dalam pembelajaran yang telah berlangsung di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang pertama di sini ada meningkatkan pemahaman konsep. Dalam model pembelajaran Discovery Learning ini, siswa terlibat aktif dalam proses penemuan konsep melalui eksperimen dan observasi. Nah, dalam observasi ini, siswa yang terlibat dalam eksperimen langsung dapat memahami konsep lebih baik dibandingkan hanya mendengarkan ceramah atau membaca buku. Yang kedua, ada mendorong keterampilan berpikir kritis. Nah, model ini menuntut siswa untuk memecahkan masalah dan melakukan penemuan mandiri yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, yang ketiga ada meningkatkan motivasi belajar. Banyak siswa yang menunjukkan antusiasme tinggi saat melakukan eksperimen secara langsung di kelas, karena mereka merasa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, hal ini juga memicu keingintahuan alami mereka, sehingga mereka akan lebih bersemangat untuk belajar lebih lanjut tentang kimia, terutama dalam materi ikatan kovalen dan bentuk molekul. Yang keempat ada memupuk kolaborasi dan kerjasama. Selama proses pembelajaran Discovery Learning, siswa seringkali bekerja dalam kelompok untuk mengeksplorasi dan menemukan jawaban. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Nah, dalam observasi ini terlihat bahwa siswa saling berdiskusi untuk memahami hasil eksperimen dan berbagai tugas selama proses berlangsung. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, memakan waktu lebih lama. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu topik dengan discovery learning jauh lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan bagi guru yang harus mengejar target kurikulum. Nah, yang kedua, tidak cocok untuk semua siswa. Nah, discovery learning ini membutuhkan keterampilan mandiri yang cukup tinggi, termasuk kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah atau kurang percaya diri, kadang mereka kesulitan mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Nah, pembelajaran dengan discovery learning seringkali dia memerlukan alat, bahan, atau fasilitas laboratorium yang memadai. Dalam observasi ini, meskipun eksperimen berjalan dengan baik, keterbatasan alat laboratorium seperti molimut membuat beberapa siswa harus berbagi alat yang mengurangi efektivitas pembelajaran. Nah, yang terakhir ada tuntutan lebih pada guru.
Guru dalam model ini memiliki peran sebagai fasilitator dan harus memastikan semua siswa terlibat aktif, memberikan bimbingan yang sesuai, dan membantu mengarahkan siswa saat mereka menemui kesulitan. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika jumlah siswa dalam kelas cukup besar. Nah, dalam observasi ini terlihat beberapa siswa yang kurang aktif mendapatkan bimbingan terbatas, sementara siswa yang lebih responsif cenderung mendapatkan perhatian lebih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi laporan hasil observasi kami. Berikut merupakan dokumentasi saat pembelajaran berlangsung. Berikut adalah hasil dokumentasi kami. Baik, terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari kami mengenai laporan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.